teman-teman dari P3E ada Ibu Kabit dan Pak Kabit, ada Bu Titi, Bu Tina dan Pak Sugeng. Yang saya hormati juga teman-teman dari P3E, ada Bu Dina, Pak Erik dan tim yang terkait dengan IKLH. Yang saya hormati Kepala DLH Provinsi Banten, Jakarta, DIY dan Jawa Timur, yang pada kesempatan ini kita akan membahas proyeksi target IKLH di 2025-2045 sesuai dengan rencana RPJP yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Banten, DKI, DIY dan Jawa Timur atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Utamanya adalah untuk pembahasan proyeksi target IKA khusus yang akan saya sampaikan adalah target IKA 2025 sampai dengan 2045. Terima kasih tadi Ibu Direktur sudah memberikan arahan terkait dengan penetapan proyeksi target-target ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Mohon dicermati untuk penetapan proyeksi ini karena nanti apa yang akan ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota terkait dengan pencapaian target IKLH yang telah kita tetapkan bersama ini. Kami dari KLHK telah memproyeksikan dengan kalau yang untuk indeks kualitas air kita memproyeksikan dengan hitungan modifikasi dari National Sanitation Foundation yang kita kembangkan, kita modifikasi oleh teman-teman dulu namanya P3 KLL, yang dulu kalau yang lebih dulu lagi namanya Pusar Pedal, mungkin Bapak Ibu sekalian mesti ingat. Ibu Tina tadi sudah menyampaikan terkait dengan evaluasi overview untuk di region Jawa ini secara keseluruhan, baik itu dari indeks air, udara, tutupan lahan maupun dari air laut. Dari yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi sebenarnya yang tidak kalah penting adalah untuk saya mungkin lebih menyoroti untuk yang data-data yang reject. Ternyata masih sangat banyak sekali, hampir 6% data yang reject dengan berbagai alasan, antara lain adalah parameter yang tidak lengkap, terus tidak melampirkan SHU dan lain sebagainya. Itu mohon dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, karena sayang kita sudah melakukan effort untuk melakukan pemantauan, mengeluarkan anggaran, tapi tidak bisa dihitung untuk IKLH ini. Tentunya data-data yang air tadi sekitar 6% tadi, di samping itu mungkin dalam tanda petik apa ya, datanya memang benar-benar reject atau memang direjectkan, itu yang perlu kita cermati secara bersama untuk yang dari kualitas air. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut saja kita saya akan menyampaikan terkait dengan proyeksi target IKA di 2025 2045. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita akan memasuki di RPJMN dan RPJP yang baru. Ini sesuai dengan permintaan oleh Bappenas, kita sudah diminta untuk menyampaikan proyeksi target tersebut. Mungkin ini nanti di beberapa daerah, nggak tahu kalau di ekoregion Jawa ini ada periodenya, ada yang berbeda nggak dengan pemerintah pusat. Kan itu tidak menutup kemungkinan karena sistem periodisasi
masa jabatan kepala daerah itu agak berbeda. Mungkin di tahun ini ada banyak serentak ya. Mungkin itu mudah-mudahan mengurangi perbedaan periodisasi di target itu karena ada beberapa daerah yang sudah menetapkan target mulainya 2024 atau tahun-tahun sebelumnya itu masih menggunakan hitungan rumusan yang indeks pencemar. Mungkin kita nanti carikan solusi termasuk juga dengan terkait dengan target-target yang ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian masih menggunakan rumusan lama. Karena kalau yang untuk rumusan baru ini kita perhitungannya ada sedikit berbeda gitu ya dari utamanya di indeks kualitas air dan udara karena di udara juga memasukkan salah satu parameter kunci di PM 2,5. Ini dasar hukumnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar gitu ya. Ada undang-undang, ada permen terkait dengan lab dan juga ada yang sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan IKLH ini adalah di P27 tahun 2021 terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, di P27 ini karena di RPJMN baru kita menggunakan rumusan baru dan untuk mengakomodir indeks respon, kita sedang melakukan revisi gitu Pak Karim ya, yang dikomandoi oleh Pak Karim sebagai koordinator IKLH terkait dengan revisi dasar hukum dari indeks kualitas lingkungan hidup ini dan juga sekaligus memasukkan terkait dengan indeks respon sebagai respon terhadap indeks yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini latar belakang perubahan rumusan. Tadi Bu Dina menyampaikan bahwa ya kalau yang di RPJM lama itu menggunakan indeks pencemar dan untuk yang sekarang yang ke depan mulai tahun 2025 itu kita menggunakan IKINA yang telah dimodifikasi dari NSF dan dikembangkan oleh P3KLL dan kita juga ada sedikit penyempurnaan di tahun lalu sebelum kita tetapkan untuk menjadi rumusan penggunaan perhitungan IKN ini kita melakukan sedikit 2 tahun terakhir di 2022 dan 2023 masa transisi ini kita menghitung hasil-hasil pemantauan dari IKA khususnya itu kita hitung dengan rumusan yang baru untuk memastikan bahwa nanti rumusan itu bisa kita pakai di tahun 2025. Latar belakangnya adalah diperlukan instrumen yang sangat sederhana untuk penilaian kualitas air itu sendiri. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita juga sudah menyiapkan Excel untuk perhitungannya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari terkait dengan target-target tersebut. Juga penggunaan indeks kualitas air di negara luar saat ini sudah menggunakan Water Quality Index itu modifikasinya dengan menggunakan dari NSF dan Water Quality Index. Sedangkan indeks pencemar itu sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara yang dalam perhitungan indeks kualitas air. Terus nilai IP itu memiliki rentang yang sangat sempit, maksimal 70 dan itu sungai yang tergolong kategori sangat baik itu tidak terlihat dapat diberikan padakan, sedangkan kalau untuk nilai IKA ke depan yang kita menggunakan IKINA itu range-nya sampai dengan 100 sama dengan indeks yang lain. Terus perubahan nilai IKINA itu naik turunnya itu sangat kelihatan dengan adanya program perbaikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian berdasarkan rencana aksi yang Bapak Ibu susun itu perubahannya akan terlihat gitu ya. Lanjut.
Ini IKINA, ini metode tadi seperti saya sampaikan, ini dikembangkan oleh teman-teman di Pusar Pedal atau P3KLL yang mengadopsi Sanitation Foundation, itu menggunakan metode Delphi dengan pemilihan dan pembuatan parameter. Itu kita parameternya nanti kita tetapkan ada 8, baik itu untuk kualitas air sungai maupun kualitas air danau, rawa, dan lain sebagainya. Kalau di rumusan sebelumnya untuk sungai itu 8 dan untuk danau itu lebih dari 8 gitu ya, 10. Terus transformasi satuan parameter nanti dihitung dengan agregasi sub indeks. Lanjut. Ini tadi kalau dengan IKINA itu range-nya sampai dengan 100, jadi 90 sampai 100 itu sangat baik, terus baik, cukup baik, dan buruk untuk nilai yang klasifikasi yang paling rendah ini. Lanjut. Ini pemanfaatan IKINA. Jadi IKA ini adalah sebagai informasi kualitas air di suatu lokasi, dan juga bisa dijadikan sebagai untuk mengetahui tren perubahan kualitas air di lokasi tersebut, juga tren perubahan kualitas air berdasarkan waktunya gitu ya. Jadi periode 1, periode 2, periode 3 itu trennya seperti apa. Bisa juga dibandingkan juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus IKA ini digunakan baik oleh pemerintah kabupaten kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Dan IKA ini adalah sebagai indikator pengelolaan kualitas air. Jadi ini adalah indikator apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan kualitas air melalui rencana aksi yang disusun, dan IKA ini juga menjadi salah satu komponen daripada IKLH, penetapan IKLH, penggunaan IKA sendiri tadi seperti disampaikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota, maupun pemerintah pusat, dan juga pengguna lainnya yang membutuhkan alat penilaian kualitas air. Bisa juga dari hasil pemantauan Bapak Ibu juga bisa manfaatkan untuk pengambilan kebijakan. Sebagai contoh, pemberian izin atau sekarang namanya persetujuan teknis bisa juga mempertimbangkan dengan status mutu yang dihasilkan dari pemantauan yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Apabila di sungai tersebut alokasi bebannya sudah terlampaui dan kualitas airnya sudah melewati baku mutu sesuai peruntukannya, itu bisa sebagai bahan pertimbangan BPPN dalam pengeluaran persetujuan teknis yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu di tingkat pusat di kami di KLHK maupun di provinsi dan kabupaten kota. Lanjut. Ini perbedaan antara IP dan IKINA. Intinya tadi sudah saya singgung di awal, menentukan tingkat pencemaran itu relatif parameter kualitas air yang diizinkan itu range-nya tadi terlalu sempit gitu ya untuk yang IP, dan untuk yang IKINA itu range-nya sampai dengan 100, yang IKA menggunakan IP itu sampai dengan paling tertinggi itu 70. Sedangkan di IP itu untuk parameternya beda antara kualitas air sungai maupun air danau. Kalau yang di IKINA itu tadi seperti sampaikan juga menggunakan 8 parameter, baik untuk kualitas air sungai maupun air danau. Lanjut. Ini rumusan dan komponen IKINA. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam mengembangkan rumusan ini, kita
menyebarkan angket ke beberapa ahli gitu ya, praktis, termasuk praktisi yang bergerak di air utamanya, baik dari akademisi, praktisi maupun dari teman-teman beberapa DLH di kabupaten kota. Kita eh, berikan angket untuk parameter-parameter apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan kualitas air tersebut. Didapatkanlah 8 parameter ini. Dari kurva subindeks tadi kita masukkan ke menjadi persamaan kurva subindeks. Jadi antara DO itu kalau lebih dari sekian itu nanti nilainya sangat berbeda gitu ya. Terus dari situ masing-masing parameter kita beri bobot. Itu bobot paling tinggi itu adalah DO itu 0,167, terus fecal coliform itu 0,157, COD, pH, POD, total fosfat, TSS dan seterusnya. Itu nanti masing-masing diberikan bobot. Totalnya satu itu ya. Dari situ kita nanti hitung nilai IK-nya dan hasil perhitungan tersebut kita klasifikasikan menjadi rentangnya ada di sangat baik, baik dan seterusnya. Kalau yang sangat baik itu di rentang 90 sampai dengan 100. Lanjut. Ini untuk perhitungan IKA untuk satu titik pantau. Jadi 8 parameter tadi dibuatkan hasil pemantauan 8 parameter tadi dibuatkan tabulasi masing-masing parameternya. Terus satuannya disesuaikan dengan PP 22 tahun 2001 di lampiran 6. Hasil pengujiannya atau konsentrasi parameter mutu airnya, terus Q nilainya itu didapat dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva subindeks yang di slide sebelumnya tadi, dan dari situ didapatkan nilai yang sudah ditetapkan bobotnya itu berdasarkan nilai yang ditetapkan tadi. Kalau DO tadi 0,167, terus nilai totalnya dihitung hasil perkalian dari Q nilai dan faktor pembobotnya. Hitungan untuk IKA-nya tadi IKA titik pantonya rumusnya seperti di layar, di mana W-nya itu adalah faktor pembobotnya dan I-nya adalah sub indeks. Jadi hasil pemantauan Bapak Ibu untuk masing-masing titik dimasukkan ke kita juga sudah menyiapkan form Excel-nya kalau Bapak Ibu mau exercise terkait dengan target yang Bapak Ibu capai. Ini contoh untuk salah satu titik di untuk IKA, untuk perhitungan IKA-nya. Lanjut. Ini perhitungan IKA untuk kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Kalau untuk kabupaten kota itu adalah rata-rata dari semua titik pantau yang ada di wilayah kabupaten atau kota di wilayah Bapak Ibu sekalian. Itu nanti ada IKA titik pantaunya tadi dibagi dengan jumlah titik pantau yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Terus kalau untuk perhitungan IKA provinsi itu rata dari seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah administrasi tersebut. Terus untuk yang nasional adalah rata nasional yang ada di semua provinsi. Kalau sekarang ada 38 provinsi, itu kita ratakan hasilnya nanti menjadi IKA nasional. Lanjut. Ini proyeksi target IKA nasional di 2000 di RPJP 2025-2045. Starting point-nya adalah dari capaian tahun 2023 kemarin. Kita tambahkan delta mulai dari kita hitung dari 2019, capaian dari 2019 sampai dengan 2003, deltanya ketemu 0,2
untuk delta capaian dari 2019 sampai dengan 2023 ini. Jadi starting point-nya dari capaian 2023 dengan delta kenaikan per tahunnya itu adalah 0,2. 0,2 tadi didapatkan dari delta capaian 2019 sampai dengan 2023. Kita juga dari hasil capaian kemarin sebagai contoh untuk 2023 kemarin capaiannya 54,59. Setelah kita konversi menjadi IKINA itu nilainya dapat 72,01. Itu konversi dari IKIP ke IKINA. Sedangkan target untuk 2024 sampai dengan 2045 itu kita tambahkan 0,2 tadi tiap tahunnya. Ini tawaran yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencermati, bisa exercise dari hasil-hasil sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu kan punya data-data pemantauan, hasil pemantauan tahun-tahun sebelumnya bisa dimasukkan ke Excel yang tadi saya sampaikan, ada di link bahan paparan. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksersis terkait dengan target-target yang telah kita sampaikan. Ini untuk target nasionalnya, dan kami juga sudah menawarkan dari hitungan penambahan delta 0,2 tadi tiap tahunnya di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cermati terkait dengan target yang kami usulkan. Target ini yang perlu Bapak Ibu pahami bukan harga mati, bisa juga Bapak Ibu menyampaikan target sesuai dengan hitungan Bapak Ibu dengan dasar-dasar mungkin yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Mungkin hitungan ini cukup fair karena hitungan starting point-nya adalah dari capaian Bapak Ibu sekalian gitu. Lanjut mungkin. Ini target ini cara perhitungannya yang untuk masing-masing parameter. Lanjut saja, tadi sudah dijelaskan di awal. Ini data mutu dan IKA per titik, bisa Bapak Ibu dari sini cara perhitungannya. Contoh di kota A gitu ya, dia punya satu titik pantau, itu pembaginya cuma titik satu tersebut, nanti hasilnya menjadi nilai IKA di di kabupaten kota yang tersebut. Kalau nilai kabupaten kota yang mempunyai 2 titik pantau 1 ditambah titik pantau 2 dibagi jumlah titik pantau, nanti hasilnya menjadi nilai IKA di kabupaten tersebut. Kalau dia mempunyai 3 titik pantau, titik pantau 1, 2, dan 3 ditambahkan, nanti dibagi jumlah titik pantaunya, hasilnya adalah nilai IKA di kabupaten tersebut. Begitu seterusnya. Kalau melebihi punya titik pantau lebih dari 3 juga cara perhitungannya akan sama. Kalau untuk provinsi ada IKA di kabupaten A, B, C, dan seterusnya, itu nanti dibagi jumlah kabupaten yang ada di wilayah provinsi tersebut, hasilnya adalah menjadi IKA di provinsi. Dan untuk nasionalnya seluruh IKA di provinsi kita tambahkan, nanti dibagi provinsinya, hasilnya adalah nilai IKA di nasional gitu ya. Lanjut. Ini target yang kami hitung, ini capaian IP dan IKINA untuk ini provinsi Banten ya. Yang warna orange itu adalah
capaian dengan menggunakan perhitungan IKIP, sedangkan yang warna biru adalah capaian menggunakan IKINA rumusan yang baru. Ini capaian 2023 kemarin sebagai dasar atau starting point untuk penetapan target, proyeksi target di 2025 sampai dengan 2045. Lanjut. Ini yang di masing-masing kabupaten kota, kami juga dan provinsinya di wilayah Banten, kami sudah menghitungkan proyeksi targetnya. Bapak Ibu mohon dicermati, mohon dihitung ulang sesuai dengan nanti rumusan format form rumusan yang telah kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada